Saudara, hari ini pemerintah membuka opsi pembelajaran tatap muka. Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah dinilai harus memiliki rencana strategis untuk mengantisipasi resiko terburuk. Selain itu, dibutuhkan panduan jelas bagi pengajar dan para murid sebagai antisipasi pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Panduan ini bisa dibuat dengan syarat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah betul-betul baik. Kebijakan menggelar pembelajaran tatap muka memang berangkat dari pemerintah pusat. Namun, Dinas Pendidikan yang menjadi induk operasional sekolah berada di bawah pemerintah daerah. Saudara, pemerintah di sejumlah wilayah dengan kebijakan PPKM level 1, 2, dan 3 mulai menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas. Di antaranya di Kota Surabaya, Kota Semarang, dan DKI Jakarta. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Sudah ada jurnalis Kompas TV Kika Madona. Kita nanti juga akan pantau persiapan tatap muka di SMA Negeri 16 Surabaya, Jawa Timur. Dan juga kita akan ke Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang dengan jurnalis Kompas TV Febriana Mila, dan berikutnya kita ke DKI Jakarta, ada Cindy Permadi di Jakarta. Saudara, kita ke Surabaya terlebih dahulu dengan Kika Madona. Selamat pagi Kika. Kika, bagaimana persiapan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 16 Surabaya? Ya, Iksan dan juga saudara, sejumlah persiapan saat ini sudah dipersiapkan untuk jelang hari pertama untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas yang dilaksanakan salah satunya di SMA Negeri 16 tempat kami melaporkan saat ini. Jadi aturannya di sini ini adalah para siswa yang datang diwajibkan untuk di-scan terlebih dahulu suhu tubuhnya, lalu kemudian harus mencuci tangan dan juga kemudian masuk ke bilik desinfektan sebelum mereka memasuki ke ruang kelas masing-masing. Jadi untuk aturannya, untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas ini dilaksanakan dengan sistem pembagian atau shift. Jadi untuk pembagian shiftnya ini dibagi menjadi 2 shift. Ada ganjil dan juga genap. Di mana untuk pembagian shift ini berdasarkan nomor absen dari masing-masing siswa. Dan mereka kemudian bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Untuk hari ini, Bisa dan juga saudara, atau hari pertama pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas ini diikuti oleh siswa dengan nomor absen ganjil. Sehingga total untuk pembatasan dari siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka ini adalah sebesar 50% dari masing-masing jam pembelajaran di sekolah. Jadi total ada 50% sehingga di masing-masing ruang kelas ini hanya bisa diisi sekitar 18 orang siswa. Selain itu, untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas ini juga dilaksanakan sejak pukul 7 pagi dan jam belajarnya juga dibatasi. Artinya ini hanya 4 jam saja tanpa istirahat. Jadi untuk pembelajaran tatap muka ini dimulai dari jam 7 pagi dan kurang lebih akan selesai pada pukul 11 siang. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk sistem pembelajaran tatap muka ini dibagi menjadi ganjil dan juga genap. Jika siswa ganjil hari ini melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah, maka untuk siswa genap bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara online di rumah masing-masing. Sementara itu, yang menjadi syarat wajib bagi siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah ini adalah surat pernyataan yang disampaikan oleh orang tua masing-masing ataupun wali murid masing-masing yang menyatakan atau menyetujui bahwa putra-putrinya ini sudah diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Sementara itu, saudara, sebelumnya pemerintah ini juga sempat mewajibkan bagi siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas ini harus sudah divaksin terlebih dahulu. Namun aturan ini kemudian direvisi sehingga kemudian akhirnya di masing-masing daerah ada aturan-aturan khusus. Salah satunya bagi siswa yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka tidak atau belum diwajibkan untuk divaksin terlebih dahulu. Jadi surat vaksin ini juga tidak wajib untuk ditunjukkan kepada masing-masing petugas di sekolah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas ini. Namun yang menjadi catatan, saudara, ini adalah petugas sekolah, guru-guru sekolah maupun kepala sekolah dan seluruh pihak dari sekolah ini diwajibkan untuk divaksin terlebih dahulu. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pembatasan di masing-masing ruang kelas ini juga dilakukan. Jadi masing-masing bangku, Ihsan dan juga saudara, ini dibatasi dengan jarak masing-masing adalah 1,5 meter. Hal ini mengantisipasi adanya penularan COVID-19 di lingkungan kelas. Di wilayah Jawa Timur, saudara, jumlah atau lokasi-lokasi atau wilayah serta daerah
yang diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini hanya untuk wilayah ataupun daerah kabupaten kota dengan level PPKM yaitu di bawah 3. Artinya untuk wilayah PPKM level 3, level 2 di wilayah Jawa Timur diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kami mencatat ada berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk daerah dengan PPKM level 3 yang hari ini melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas ini sebanyak 18 kabupaten kota di Jawa Timur. Sementara untuk daerah ataupun wilayah dengan level 2 di Jawa Timur ini juga melaksanakan pembelajaran tatap muka yaitu sebanyak 2 wilayah atau 2 kabupaten kota di Jawa Timur. Sedangkan sisanya masih belum diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka karena masih berada di wilayah atau zona PPKM level 4. Demikian, Ihsan. Ya, terima kasih Kika Madona dari Surabaya, Jawa Timur. Kita bergeser ke Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang sudah ada jurnalis Kompas TV Febriana Mila di sana. Mila, seperti apa aturan pembelajaran tatap muka di sana? Apa saja yang harus disiapkan untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas ini? Ya, selamat pagi Iksan dan juga saudara. Diberlakukannya pembelajaran tatap muka di sekolah di Kota Semarang ini merupakan berdasarkan dari instruksi Kementerian Dalam Negeri yang mana untuk daerah dengan PPKM level 1 hingga 3 ini diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Dan untuk di Kota Semarang sendiri ada sekitar untuk di Kota Semarang sendiri dari TK, SD hingga SMP yang diperbolehkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Dari TK ada sebanyak 8 sekolah, kemudian untuk SD ada 44 sekolah, dan kemudian SMP ada 325 sekolah di Kota Semarang yang diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Sedangkan untuk sekolah swasta, ini harus mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan harus diverifikasi dahulu. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan untuk sekolah swasta sendiri dari SD ada 38 sekolah swasta ataupun sekolah dasar ini yang diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sedangkan untuk SMP swasta ada 18 sekolah. Dan salah satunya SMP negeri yang diperbolehkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka yaitu SMP Negeri 1 Semarang, saudara. Dan untuk SMP Negeri 1 Semarang sendiri ini memang memberlakukan untuk siswa yang dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka ini hanya 50% dari total keseluruhan siswa SMP Negeri 1 Semarang. Dari setiap kelas ini ada kelas 7, 8, 9 yang diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, di mana untuk kelas 7 ini ada sekitar 150, begitu juga untuk kelas 8 dan juga kelas 9 ada sekitar 150 ini per angkatannya, begitu Iksan dan juga saudara. Dan untuk harinya ini ada di hari Senin sampai dengan Kamis, dibagi dari hari Senin dan juga Rabu ini diberlakukan bagi siswa dengan nomor urut 1 hingga 18, kemudian di hari Selasa dan juga Kamis itu setelahnya yaitu 19 hingga sekitar 30-an siswa. Dan untuk sistem masuk ini ada berkalanya, di mana untuk kelas 7 ini masuknya sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kemudian nanti diikuti kelas 8 sekitar berjarak 30 menit, kemudian lagi untuk kelas 9 berjarak 30 menit lagi. Dan untuk waktu untuk pembelajarannya ini dibatasi hanya 2 jam saja, Iksan. Dan selain itu untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 1 Semarang ini memang diharuskan untuk mendapatkan izin dari orang tua masing-masing siswa, dan jika tidak diizinkan ini tidak masalah karena sekolah tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. Kemudian untuk siswa sendiri yang akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka harus mentaati protokol kesehatan yang ketat, di mana
siswa ini diwajibkan untuk memakai masker yang memenuhi standar dari pemerintah ataupun dari Dinas Kesehatan. Kemudian sebelum masuk kelas ini siswa diharuskan untuk cek suhu tubuh dan suhu tubuh harus di bawah 37 derajat Celcius. Kemudian harus rajin-rajin mencuci tangan dan tidak boleh berkerumun ataupun saling berdekatan dengan antar siswa. Dan perlu diketahui Anda juga saudara, untuk di setiap kelasnya ini dibatasi untuk meja dan juga kursinya, sehingga satu siswa ini satu meja dan satu kursi, tidak bersebelahan. Dan juga untuk mejanya sendiri ini sudah dilengkapi oleh penyekat, sehingga ini membuat siswa lebih nyaman lagi dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung dengan guru dan juga dengan siswanya. Seperti itu, Iksan. Baik, sistem shift diberlakukan untuk pembelajaran tatap muka di Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih jurnalis Kompas TV Febriana Mila. Dari Semarang, Jawa Tengah kita bergeser ke Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di SD 09 Palmerah, Jakarta Pusat. Selamat pagi Cindy. Cindy, bagaimana, apa yang bisa Anda gambarkan kepada kami, seperti apa nanti proses belajar mengajar tatap muka yang akan dilakukan oleh anak murid di sana, dan tampak di belakang Anda masih sepi, belum ada tampak murid yang hadir hari ini. Iya, Ihsan, sekolah tempat saat ini saya melaporkan di SDN 09 Bagi Palmerah ini jadi satu dari 610 sekolah yang sudah lolos verifikasi dan juga asesmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi memang aturan dari pemerintah daerah adalah ketika ada sekolah atau satuan pendidikan yang mau menggelar pembelajaran tatap muka harus mengisi asesmen terlebih dahulu, kemudian diverifikasi ini untuk memetakan apakah sudah siap sekolah itu untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Hari ini untuk SDN 09 Bagi Palmerah sudah memulai. Kalau tadi Anda lihat di belakang saya masih sepi karena memang ada pembagian jalur untuk di sekolah ini. Jadi merujuk juga kepada keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta harus ada pembagian lajur bagi murid-murid yang akan keluar masuk area sekolah. Jadi untuk area masuknya sudah diarahkan ke arah koridor. Tempat saat ini saya melaporkan ini khusus untuk jalur keluar bagi para murid-murid nanti ketika sudah pulang. Untuk hari ini ada pembagian sesi juga, jadi untuk murid-murid yang dijadwalkan untuk pembelajaran tatap muka adalah murid-murid kelas 1 dan juga kelas 4. Kemudian dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama jam 7 pagi, kemudian sesi kedua jam setengah 10 pagi. Masing-masing sesi 2 jam. Jadi karena kelas 1 dan juga kelas 4 kurang lebih terdiri dari 32 orang, 50%-nya, kapasitas 50%-nya mereka akan mengikuti untuk sesi 1 dulu, dari jam 7 pagi sampai jam 9. Kemudian nantinya akan ada jeda 30 menit, nanti sekitar pukul setengah 10, 50% sisanya untuk kelas 1 dan juga kelas 4 akan mengikuti sesi kedua dari jam setengah 10 sampai jam setengah 12 siang. Karena ada aturan juga dari Pemprov DKI Jakarta untuk sekolah dasar dalam 1 minggu 3 kali melakukan pembelajaran tatap muka, jadi ada pembagian jadwal juga. Hari ini untuk kelas 1 dan juga kelas 4, kemudian sisanya belajar secara daring. Besok tidak ada pembelajaran tatap muka, akan ada disinfeksi. Kemudian hari Rabunya akan ada pembelajaran tatap muka untuk kelas 2 dan juga kelas 5, sama sistemnya dibagi menjadi 2 sesi, 50% kapasitas. Kemudian hari Kamis akan diliburkan untuk tatap muka, mereka masih belajar secara daring, ada disinfeksi juga. Kemudian hari Jumat untuk kelas 3 dan juga kelas 6. Memang tidak diwajibkan bagi para siswa untuk melakukan pembelajaran tatap muka karena murid-murid ini juga harus mendapatkan persetujuan dari orang tua. Jika tidak berkenan orang tuanya, mereka masih bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk seluruh tenaga pendidik di sekolah SDN 09 Bagi Palmerah sudah divaksin lengkap 2 dosis. Sementara untuk murid-muridnya memang tidak diwajibkan karena tadi ini juga berdasarkan keputusan dari orang tua. Kemudian juga ada beberapa protokol kesehatan yang sudah disiapkan di sini. Pertama misalnya ketika murid-murid mau masuk, mereka akan dicek suhunya dulu maksimal 37 derajat Celcius, kemudian mereka akan diarahkan untuk cuci tangan, kemudian langsung masuk ke kelas. Tadi kami lihat ke kelas-kelas juga sudah ada pembagian meja, jadi satu meja hanya diisi oleh 1 siswa, kemudian juga sudah dibagi, harus ada jarak 1,5 meter kurang lebih, sudah disiapkan juga ada ruang
transit atau ruang isolasi. Jadi jika ditemukan ada siswa atau tenaga pendidikan yang suhunya tinggi, kemudian tidak enak badan, mereka nanti akan diminta untuk menunggu di ruang isolasi terlebih dahulu. Nantinya akan ada pengawasan juga dari Satgas Sekolah yang sudah disiapkan. Jika ada ditemukan misalnya ada warga sekolah yang ternyata positif COVID-19, akan ada koordinasi antara Satgas Sekolah dengan Satgas Kelurahan dengan juga fasilitas kesehatan terdekat agar ada sistem tracing, kemudian juga ada penutupan sekolah selama 3 hari beserta juga ada disinfeksi. Untuk pembelajaran tatap muka ini bisa saja dihentikan jika misalnya sekolah kemudian ditemukan tidak ketat prokesnya atau ditemukan ada yang positif, juga jika adanya perubahan kebijakan dari pemerintah daerah. Ihsan. Ya, sejumlah protokol disiapkan oleh pihak sekolah yang juga harus ditaati nantinya oleh para murid dan juga staf pengajar dan orang tua juga tentunya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi melaporkan dari SDN 09 Palmerah, Jakarta Pusat. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Febriana Mila yang melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah, dan Kika Madona tadi dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih kawan-kawan.